Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan ulangan harian bilangan bulat. Kali ini kita udah sampai di nomor 6 ya. Oke, kita baca soalnya. Pada siang hari suhu di kota Washington itu 17 derajat Celcius. Kita tulis saja dulu. Pada siang hari dia 17 derajat Celcius. Kemudian pada malam hari suhunya menjadi minus 8 derajat Celcius. Jadi waktu dia siang itu 17, tapi waktu malam dia berubah menjadi minus 8 derajat Celcius. Ini waktu malam ya. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa perubahan suhunya? Atau perubahan suhunya adalah, nah untuk mencari perubahan suhunya sebenarnya gampang ya. Kita tinggal mencari selisih antara suhunya waktu siang hari dengan suhunya waktu malam hari. Nah, kalau selisih udah pasti tinggal dikurangin aja. Jadi 17 dikurang dengan minus 8. Nah, di sini kan minus ketemu minus, jadi positif 17 ditambah dengan 8. Jadi untuk perubahan suhunya itu adalah sebanyak 25 derajat. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk opsi soalnya itu kan ada yang naik, ada yang turun. Kalau kita lihat di sini dari positif menjadi negatif, kira-kira itu naik atau turun? Ya, itu udah jelas ya. Awalnya positif jadi negatif, berarti dia turun. Jadi dia turun 25 derajat. Jadi ada di opsi yang A. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 7. Nomor 7 ini penjumlahan dan perkalian ya, Kabataku. Untuk mengerjakannya kita bisa kerjakan dulu dari yang dalam kurung. Sebelum itu kita tulis saja dulu semua soalnya. Jadi min 15 ditambah dengan min 20 ditambah 8, kemudian dikali 4, kemudian dibagi dengan minus 3. Nah, kita kerjain yang dalam kurung. Ini min 20 tambah 8. Kita lihat dulu gini cara mudahnya. Yang paling besar itu yang mana? Tanpa memperhatikan tandanya ya. Jadi kita nggak usah lihat dulu dia positif atau negatif. Kita lihat dulu yang paling besar. Nah, yang paling besar di sini udah jelas 20 ya. Karena ini paling besar 20, kita kurangin dengan 8. 20 dikurang 8 itu hasilnya ya 12. Nah, untuk tandanya kita lihat tanda yang paling besar. Nah, yang paling besar tadi kan si 20 nih. Tanda si 20 apa? Tandanya minus. Nah, berarti hasilnya juga minus. Jadi dia minus 12. Nah, di sini ada minus 15. Kita tulis saja lagi di bawahnya. Kemudian ini ada kali 4 sama bagi 3. Kalau seandainya kita langsung bagi 4 dibagi 3, mungkin kita akan kesulitan ya. Jadi kita kerjain dulu 4-nya dikali dengan min 12. Jadi 4 kali 12 itu 48. Jadi min 15 dikurang dengan 48 dibagi dengan minus 3. Nah, ini kan 48-nya minus. Kemudian ini juga 3-nya minus. Karena kita harus menduluankan pembagian daripada pengurangan, jadi 48 dibagi dengan 3. Karena sama-sama minus, hasilnya udah pasti positif ya. Jadi ini tetap min 15. Nah, ini jadinya kalau positif ditambah 48 dibagi 3. Itu hasilnya adalah ya 16. Nah, sekarang ini caranya juga sama seperti yang di awal tadi. Kita lihat dulu yang paling besar. Antara 15 dengan 16 yang paling besar yang mana? Yang paling besar yang 16. Jadi kita tinggal kurangin 16 dikurang 15, hasilnya 1. Nah, untuk tandanya kita lihat lagi yang paling besar tadi, tandanya apa? Tadi kan yang paling besar itu sih 16, tandanya positif. Jadi hasilnya udah pasti juga positif. Nah, untuk yang nomor 7 ini pilihan jawabannya ada di ya opsi yang A.
Kemudian kita masuk ke nomor 8. Nah, di nomor 8 ini juga masih mengenai penjumlahan ya, penjumlahan dan pengurangan. Kita tulis dulu 28 ditambah dengan minus 8, kemudian dikurang dengan 19 ditambah dengan 92. Karena di sini cuma penjumlahan pengurangan, nggak ada perkalian sama pembagiannya, ya udah kita kerjain dari kiri aja ya. Jadi ini 28 ditambah dengan minus 8. Caranya juga sama, kita lihat yang paling besar dulu tanpa melihat tanda positif maupun negatifnya. Kalau kita lihat yang paling besar di sini udah jelas sih 28. Jadi kita tinggal kurangin 28 dikurang dengan 8. Itu hasilnya 20. Tanda yang paling besar tadi apa? Positif atau negatif? Tandanya di sini positif ya. Jadi hasilnya sudah pasti juga positif. Nah, yang ini kita turunkan aja lagi, jadi 20 dikurang dengan 19 ditambah dengan 92. Nah, ini lebih mudah ya, kita kerjain dulu. Jadi 20 kurang 19 itu 1 ditambah dengan 92 hasilnya adalah 93. Ada di opsi yang B. Selanjutnya kita masuk ke nomor 9. Di sini kita disuruh menyederhanakan bentuk pangkat. Nah, sebenarnya ini selain bab bilangan bulat juga ada mengenai pangkatnya ya. Jadi kalau kita lihat soalnya itu 4 pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan lagi dengan 5. Nah, untuk menjawabnya ini kita tinggal kalikan aja pangkatnya. 3 kali 15. Jadi dia 4 pangkat 15 ada di opsi yang B. Selanjutnya kita masuk nomor terakhir untuk ulangan harian bagian bilangan bulat ini. Hasil dari 144 dibagi dengan minus 8, kemudian dikali dengan 3. Nah, di sini kita bisa ngerjakan yang pembagian dulu, atau bisa juga kerjakan yang perkalian dulu. Kita kerjakan yang pembagiannya dulu deh. Nah, untuk pembagiannya, karena tandanya berbeda, atau di sini ada negatif, jadi hasilnya udah pasti nanti negatif juga. Nah, kita bagi pistol aja ya, 144 dibagi dengan 8. Kalau kita ambil 2 kali 8 nanti 16, udah lewat dari 14. Jadi kita ambil 1 kali 8, kemudian dikurangkan ini, 14 kurang 8 hasilnya 6. 64 dibagi 8, itu hasilnya 8. 8 kali 8, 64, pembagiannya selesai. Jadi 144 bagi 8 hasilnya 18 ya untuk yang ini. Kalau kita turunkan ke bawah jadinya 18. Jangan lupa ini ada minus, jadi hasilnya udah pasti minus juga, dikali dengan 3. Nah, untuk perkalian maupun pembagian, kalau salah satunya minus ya, kalau salah satu saja ya, tapi kalau dua-duanya berarti dia jadi positif. Kalau salah satunya ada minus, dia hasilnya udah pasti minus juga. Jadi tinggal dikali 18 kali 3. Kita kali lagi deh di sini. Nah, 8 kali 3 24, simpan 2, 3 kali 1 3, tambah 2 5. Jadi hasilnya negatif 54. Ada di opsi yang B. Nah, jangan lupa di subscribe ya. Sekian dulu pembahasan kita. Aku ucapkan terima kasih.